Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah bisa bertemu dengan Abah Hanum. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan menjelaskan tentang Rasulullah yang tidak pernah azan seumur hidupnya. Pernahkah kalian bertanya, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan meski hanya sekali? Azan merupakan syariat yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Azan adalah amalan yang sangat agung sekali, dan Nabi SAW memiliki 4 muazin sepanjang sejarah hidupnya. 3 kota, Madinah, dan 1 di kota Mekah. Adapun di kota Madinah terbagi di 2 masjid. Pertama Masjid Quba dan yang kedua Masjid Nabawi. Sementara di Mekah ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Nabi SAW memerintahkan Abu Mahzurah radhiyallahu anhu untuk menjadi muazin tetap. Dari sinilah Nabi SAW mengajarkan kalimat taswib, as-sholatu khairum minan naum. Kemudian Nabi Muhammad SAW menempatkan muazin kedua di Masjid Nabawi ini. Pertama Bilal ibnu Rabah yang disebut dengan Imamul Muazin, imamnya para muazin. Yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Adapun di Masjid Quba Nabi Muhammad SAW menempatkan Sa'ad al-Qaraj. Jadi mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan? Begini alasannya menurut Ustadz Abu Humairah. Yang pertama ada panggilan hayya ala sholah. Panggilan hayya ala sholah, hayya alal falah adalah sebuah perintah. Asal perintah dalam kalimat ushul itu memiliki arti wajib. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mengkumandangkan azan, kemudian ada seorang sahabat yang tidak datang ke masjid, berarti sahabat ini telah melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad bersabda, semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, siapa yang tidak masuk surga itu? Nabi SAW menjawab, siapa yang taat kepadaku dialah masuk surga, dan siapa yang enggan artinya tidak taat kepadaku maka dia tidak akan masuk surga. Artinya kalau sampai tidak datang dari seruan hayya ala sholah, hayya alal falah yang dikumandangkan Nabi Muhammad SAW, maka
para sahabat terancam tidak masuk surga. Kemudian yang kedua ada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia. Jika seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka nanti orang yang menyangka ada Muhammad lain. Yang ketiga, azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi. Alasan ketiga kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan adalah karena azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi. Awalnya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, tidak ada cara untuk memanggil kaum muslimin untuk beribadah di masjid. Mereka datang begitu saja ke masjid. Pernah ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Rasul mengomentari hal tersebut dan mengusulkan membuat lonceng, sementara yang lainnya trompet hingga nyalakan api di bukit. Ya, sehingga menyalakan api di bukit. Tapi semuanya dibantah karena itu mirip dengan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sampai suatu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Sa'id bermimpi berjumpa dengan malaikat. Dalam mimpinya tersebut mereka diajarkan lafal azan yang dikenal hingga saat ini. Kemudian keduanya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan melaporkan mimpinya. Rasulullah pun membenarkan dan langsung memerintahkan Bilal untuk azan kepada manusia. Yang keempat, azan adalah amanah. Disebutkan oleh Syekh Al-Amanah Izzuddin bin Abi Salam bahwa azan ini sebuah amanah sama dengan istiqomah yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau saat itu Nabi Muhammad SAW azan 5 kali dalam sehari, bagaimana Rasulullah akan berdakwah? Sementara Nabi Muhammad SAW harus berdakwah ke kabilah-kabilah dan tugas lainnya. Yang kelima, imam lebih utama dari muazin. Imam Syaukani ketika membahas mana yang lebih utama, muazin atau imam, maka beliau menjawab imam lebih utama dari muazin. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan karena beliau merupakan imam. Imam Nawawi dalam kitabnya mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin setelahnya atau ulama-ulama besar setelah para khulafaur rasyidin tidak pernah azan, tetapi mereka menjadi imam sholat karena kesibukan mereka memperbaiki maslahat kaum muslimin, sehingga mereka tidak menjadi muazin tetapi diberikan kepada yang lainnya karena mereka tidak memiliki waktu untuk azan dan menjaga waktu-waktu sholat. Sahabat Abah Hanum yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah atau hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhir kata,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.